Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Miss Rodia, staf pengajar SMK Negeri 4 Banjarmasin di jurusan Tata Boga, bidang Pastry and Bakery. Pada kesempatan ini, saya akan membuat roti manis dengan berbagai varian isi maupun bentuk. Dalam kesempatan ini, kita selalu menjalankan protokol kesehatan. Baiklah, kita mulai proses pembuatan roti manis dengan berbagai bentuk varian dan isi. Bahan-bahan yang akan kita gunakan: tepung terigu. Tepung terigu ini sudah keduanya kami masukkan, tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein sedang. Gula pasir, margarin, telur, susu. Bahan pengambang kita menggunakan ragi instan, garam. Terakhir, air yang kita gunakan adalah air es. Kenapa kita pergunakan air es? Karena dalam pengadukan adonan biasanya ada gesekan antara adonan dengan alat sehingga menimbulkan panas. Nah, untuk menghindari itu, kita pergunakan air es untuk mengurangi tingkat panas pada adonan. Bahan isian yang akan kita gunakan ada 4 macam yang kita pakai. Yang pertama, kita menggunakan sosis. Yang kedua, kita memakai susu dan keju. Yang ketiga, kita pakai coklat. Dan yang keempat, kita pakai keju. Adapun untuk taburannya, nanti kita akan mempergunakan keju parut. Untuk topping, kita mempergunakan saus tomat, mayones, dan saus sambal. Kita akan mulai prosesnya. Kita mulai proses pengadukan adonan roti manis ini atau istilahnya mixing, yang mana bahan-bahan ini kita mulai dari bahan-bahan kering terlebih dulu. Tepung terigu, gula, ragi, di-mix kurang lebih 2 menit. Tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, ragi instan. Mulai pengadukan bahan kering dengan dimulai split 1. Setelah bahan-bahan kering tadi tercampur kurang lebih 2 menit, kita masukkan telur dan air es. Kita tutup kembali. Terakhir, kita masukkan margarin dan garam. Kenapa kita masukkan terakhir? Karena garam kalau bersama-sama dengan ragi, dia akan mati. Kita masukkan margarin, garam, pengadukan sudah selesai. Sekarang kita mau mencoba adonan ini sudah cukup kalis atau belum. Yaitu dengan cara kita ambil sedikit,
tingkat pas atau tidaknya, adonan ini kalis atau tidaknya, dengan cara kita ambil sedikit adonan, kemudian kita rentangkan. Apabila sudah kelihatan seperti elastisnya sudah terlihat, ini berarti adonan ini sudah bisa kita bentuk. Adonan sudah selesai dalam proses penggilingan. Sekarang kita bulatkan ya sampai bagus bagian atasnya. Kemudian kita fermentasikan atau kita diamkan kurang lebih 20 menit dengan ditutup plastik atau serbet atau waskom besar. Yang ini sekarang kita tutup dengan plastik. Setelah 20 menit tadi kita fermentasi, sekarang kita buang udaranya dulu. Nah, setelah kita membuang udaranya, adonan ini kita timbang sebesar 40 gram. Kita potong sampai adonan habis. Kemudian kita gulung seperti ini. Sehingga hasilnya akan bulat. Adonan ini kita diamkan selama 5-10 menit sebelum kita bentuk menjadi roti manis yang kita inginkan sesuai dengan isi dan bentuknya. Setelah 5 menit kita diamkan, kita fermentasikan. Sekarang tiba giliran kita akan membentuk dan mengisi roti manis. Pertama, kita rolling dulu adonannya. Kita membuat roti dengan isian coklat terlebih dahulu. Kita bentuk ujung-ujungnya, kita pipihkan. Kemudian tengahnya kita isi dengan coklat. Kemudian ini kita tarik, kita temukan ujung-ujungnya. Kemudian kita tutup. Kita masukkan ke dalam paper cup yang khusus untuk ini. Gunanya supaya kalau roti ini mengembang, dia sama bentuk semuanya. Bentuk yang berikutnya adalah isian dengan keju. Setelah kita roll tadi, kita isi keju, kemudian bagian ujung kita sisakan, baru dipotong-potong. Ujung ini kita letakkan ke bagian bawahnya, kita selipkan. Tempatnya kita gunakan juga sesuai dengan bentuknya yang panjang. Kemudian kita menggunakan sosis. Kemudian kita letakkan di dalam paper cup ini seperti ini. Letakkan sosis. Ya, yang isinya sosis, yang toppingnya sosis, kemudian yang isinya keju, yang isi coklat, dan yang isi cream cheese. Topping pada sosis kita beri tomato saus, mayones. Cream cheese kita hias atasnya dengan krim susu. Kita taburkan keju. Sama, ini juga kita
kasih keju bagian atasnya. Kasih egg wash bagian atasnya. Ini adalah campuran susu dengan kuning telur. Adonan roti yang sudah kita bentuk tadi, kita kembangkan di dalam alat yang namanya proofing untuk mengembangkan semaksimal dari adonan ini dengan temperatur 40, kemudian tingkat kelembapannya sekitar 80 selama kurang lebih 30 sampai 35 menit. Setelah 30 menit adonan sudah mengembang. Sekarang kita membakar rotinya. Roti ini akan kita bakar selama 15 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Waktunya roti kita sudah matang. Alhamdulillah, sekarang kita keluarkan hasilnya. Oke, selamat mencoba buat anak-anak SMK Negeri 4 Banjarmasin jurusan Boga maupun anak jurusan lainnya. Terima kasih. Proses pembuatan roti manis pada hari ini telah selesai dan inilah hasilnya. Kompeten.